Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Niswa Oleh Putri dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Meki Herlon, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yaitu Participatory Rural Appraisal yang disingkat dengan PRA, di mana sebuah instrumen partisipatif untuk mengumpulkan dan memetakan data potensi serta permasalahan agribisnis masyarakat. Mari kita mulai dari pertanyaan dasar. Apa sebenarnya PRA itu? PRA adalah pendekatan penelitian dan perencanaan partisipatif yang memposisikan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekedar objek, dalam menganalisis kondisi kehidupan, potensi, dan permasalahan mereka sendiri. Filosofi kuncinya dikenal dengan istilah handing over the stick, di mana peneliti menyerahkan kendali proses analisis kepada masyarakat. Fasilitator hanya memfasilitasi, sementara masyarakat itu sendiri yang menggambar, mengukur, mengurutkan, dan menganalisis realitas mereka. Ini berbeda jauh dengan riset konvensional. Kalau di riset konvensional, masyarakat itu hanya jadi sumber data yang pasif. Di PRA, mereka menjadi mitra analisis, informasi mengalir dua arah, alat yang digunakan sederhana, dan visual seperti peta dan diagram. Dan tujuan akhirnya adalah pemberdayaan serta aksi bersama. Sejarah singkat PRA. Bagaimana PRA ini berkembang? Pada tahun 1970-an, muncul kritik terhadap riset pembangunan konvensional yang sifatnya top-down dan kurang melibatkan masyarakat lokal. Memasuki tahun 1980-an, berkembanglah Rapid Rural Appraisal atau RRA sebagai metode pengumpulan data pedesaan yang lebih cepat dan murah. Kemudian di tahun 1990-an, Robert Chambers memperkenalkan PRA sebagai evolusi dari RRA dengan penekanan yang jauh lebih kuat pada partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat. Hingga saat ini, PRA telah diadopsi secara luas dalam bidang agribisnis, penyuluhan pertanian, gizi, dan perencanaan pembangunan pedesaan. Terdapat 5 prinsip utama dari PRA. Nah, 5 prinsip utama ini itu tuh merupakan fondasi metodologi PRA. Yang pertama ada partisipasi aktif. Di sini masyarakat ini terlibat secara langsung sejak pengumpulan data hingga pengambilan keputusan. Yang kedua ada saling belajar, di mana fasilitator dan masyarakat bertukar pengetahuan secara terbuka dan setara. Yang ketiga ada optimal ignorance, di mana mengumpulkan data secukupnya yang relevan saja dan menghindari data yang berlebihan yang tidak diperlukan. Yang keempat ada triangulasi. Di sini tuh menggunakan berbagai sumber, teknik, dan tim untuk memastikan validitas data. Dan yang terakhir ada pemberdayaan, di mana proses PRA ini harus mendorong masyarakat memiliki rasa atas hasil dan tindak lanjutnya. Terdapat 6 teknik inti dari PRA. Dalam praktiknya, PRA memiliki beragam teknik pengumpulan data. Pada tugas ini, minimal 3 dari 6 teknik berikut perlu diterapkan. Yang pertama ada transact walk, yang kedua peta sosial, yang ketiga kalender musim, keempat diagram Venn, kelima world ranking, dan yang terakhir ada pohon masalah. Mari kita bahas satu persatu. Teknik pertama adalah transact walk atau penelusuran wilayah bersama masyarakat. Definisinya ini adalah kegiatan berjalan menyusuri wilayah bersama masyarakat sepanjang lintasan tertentu sambil mengamati, mencatat, dan berdiskusi mengenai kondisi yang dijumpai. Dalam konteks agribisnis, tujuannya adalah memetakan kondisi fisik lahan, pola tata guna lahan, serta potensi dan kendala usaha agribisnis di sepanjang jalur pengamatan. Langkah pelaksanaannya yang pertama yaitu tentukan lintasan yang mewakili keragaman wilayah. Yang kedua, susuri lintasan bersama informan kunci. Yang ketiga, ada catat zona, penggunaan lahan, potensi tiap segmen, dan yang terakhir yaitu menggambarkan hasil sebagai peta transact. Output utamanya adalah peta transact bergambar yang lengkap dengan catatan potensi masalah dan peluang di tiap zona lahan. Teknik kedua adalah peta sosial. Peta sosial ini adalah teknik memvisualisasikan kondisi sosial ekonomi, sebaran penduduk, rumah tangga, dan fasilitas wilayah digambar bersama masyarakat menggunakan simbol sederhana. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi lokasi kelompok tani, pelaku usaha agribisnis, akses infrastruktur, serta aset produktif masyarakat. Langkahnya itu siapkan media gambar seperti kertas plano dan spidol warna, ajak tokoh masyarakat menggambarkan batas wilayah, tandai rumah tangga, lahan, dan fasilitas dengan simbol. Lalu diskusikan dan validasi bersama peserta.
Hasilnya adalah peta sosial wilayah lengkap dengan legenda simbol dan sebaran aset masyarakat. Teknik ketiga yaitu kalender musim. Teknik ini menggambarkan pola kegiatan, curah hujan, musim tanam dan panen, serta fluktuasi harga komoditas sepanjang siklus tahunan dalam bentuk diagram atau tabel. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi periode kritis usaha agribisnis serta musim paceklik, puncak panen, dan fluktuasi harga hasil pertanian. Di mana langkahnya itu tentukan periode acuan selama 12 bulan, diskusikan pola tanam, panen, dan curah hujan tiap bulan, tambahkan pola harga dan kerawanan pangan, lalu susun hasilnya dalam matriks kalender musim. Teknik keempat adalah diagram Venn. Diagram Venn ini digunakan untuk memvisualisasikan lembaga atau pemangku kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat digambarkan sebagai lingkaran-lingkaran yang bertumpuk. Dalam agribisnis, teknik ini relevan untuk memetakan peran koperasi, penyuluh, off-taker, dan pembeli hasil panen, dan lembaga lain dalam rantai nilai agribisnis masyarakat. Di mana langkahnya itu yang pertama ada mengidentifikasi seluruh lembaga terkait bersama masyarakat, gambaran lingkaran di mana ukurannya menunjukkan tingkat kepentingan, atur jarak atau lingkaran sesuai kedekatan hubungan, lalu diskusikan dan sepakati posisi akhir diagram. Teknik yang kelima yaitu wealth ranking atau pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Ini adalah teknik pengelompokan rumah tangga di dalam beberapa lapisan kesejahteraan berdasarkan kriteria lokal yang disepakati bersama informan kunci. Nah, manfaatnya dalam agribisnis yaitu membantu menargetkan sasaran program dan bantuan secara tepat sesuai kondisi ekonomi dan rumah tangga. Langkahnya itu susun daftar rumah tangga bersama informan kunci, sepakati kriteria kesejahteraan versi masyarakat lokal, kelompokkan rumah tangga ke tiap kategori, lalu verifikasi dan diskusikan hasil pengelompokan. Untuk teknik yang terakhir atau teknik yang keenam adalah pohon masalah. Teknik ini tuh menganalisis suatu permasalahan dengan struktur pohon, di mana akar sebagai penyebab, batang sebagai masalah inti, dan cabang sebagai akibat yang ditimbulkan. Tujuannya yaitu untuk merumuskan akar penyebab masalah agribisnis masyarakat sebagai dasar penyusunan prioritas program dan solusi, di mana langkahnya yaitu rumuskan masalah inti bersama masyarakat, identifikasi penyebab langsung maupun tidak langsung sebagai akar, identifikasi dampak yang ditimbulkan sebagai cabang, lalu susun sebagai diagram pohon dan sepakati prioritas solusinya. Setelah memahami keenam teknik tadi, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu etika dalam penelitian partisipatif. Ada 4 prinsip etika yang wajib dipegang. Yang pertama ada persetujuan bersama atau informed consent, di mana menjelaskan tujuan kegiatan dan meminta kesediaan masyarakat sebelum proses dimulai. Yang kedua ada menghormati waktu dan budaya. Di sini menyesuaikan jadwal dan pendekatan dengan kebiasaan serta norma sosial setempat. Yang ketiga ada kerahasiaan dan kejujuran data. Ini tuh menjaga privasi informan dan menyajikan hasil analisis apa adanya tanpa manipulasi. Dan yang terakhir yaitu manfaat timbal balik. Di sini memastikan hasil PRA memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya bagi peneliti saja. Instrumen PRA pada dasarnya bersifat non-tes dan berbasis observasi partisipatif yang meliputi yang pertama ada panduan observasi, yaitu daftar aspek yang perlu diamati di lapangan seperti kondisi lahan, aktivitas usaha tani, serta infrastruktur. Yang kedua ada panduan wawancara atau diskusi kelompok yang terarah, di mana daftar pertanyaan pemandu untuk menggali informasi dari masyarakat secara partisipatif, bukan kuesioner tertutup. Dan yang ketiga ada lembar pemetaan, yaitu format kosong seperti kertas plano, beserta kebutuhan alat bantu seperti spidol warna untuk teknik visual seperti peta sosial, diagram Venn, atau pohon masalah. Sebagai penutup, ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Pertama, PRA menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam menganalisis potensi dan masalah agribisnis mereka sendiri. Yang kedua ada 6 teknik yang telah kita bahas, di mana transact walk, peta sosial, kalender musim, diagram Venn, wealth ranking, dan pohon masalah saling melengkapi untuk memahami kondisi masyarakat secara utuh. Yang ketiga ada penerapan PRA harus selalu berpijak pada etika partisipatif, di mana persetujuan, penghormatan budaya, kerahasiaan, dan manfaat timbal balik. Dan keempat ada instrumen yang lengkap dengan tepat menjadi kunci keberhasilan baik dalam simulasi maupun praktik PRA di lapangan.